gempa itu sendiri, dan yang kedua dinamika struktur. Nah, jadi kalau di universitas yang lain dua mata kuliah ini dipisah, tapi di UCB dan mata kuliah ini digabung menjadi satu. Dan nanti kita akan lihat, kita akan pelajari. Jadi dari pertemuan 1 sampai 7 sebelum UTS itu kita akan belajar tentang gempa. Kita akan melihat penyebab-penyebab gempa, apa yang menyebabkan gempa, lalu bagaimana gempa itu berpengaruh pada desain struktur kita. Lalu yang setelah MIR itu kita akan masuk pada dinamika struktur. Kita akan melihat perilaku dari struktur pada saat terkena beban dinamis. Oke, itu nanti kita akan lihat. Saya akan share screen ya. Oke, ini apa namanya, rencana atau jadwal kuliah kita. Saya tidak tahu kenapa di UCB ini mulainya terlambat. Kenapa di UCB ini mulainya terlambat, sehingga kita baru mulai tahun pertama itu tanggal 20. Jadi, konsekuensinya kita akan sampai pada bulan Januari. Nah, kalau mengikuti jadwal yang ada dan kalender kita, kuliah kalian ini tidak ada libur. Libur itu nanti pada saat Natalan, Natal dan Tahun Baru. Sehingga ini saya sudah coba bagi. Jadi tanggal 13 November kita akan UTS. 13 November kita akan UTS, lalu tanggal 13 Desember, 18 Desember itu kemungkinan kita kuliah terakhir di bulan Desember di tahun 2000. Ya, kita akan masuk lagi di 8 Januari. Ya, 8 Januari. Dan UAS kita akan ada di tanggal 22 Januari. Ya. UAS kita akan ada di di 22 Januari. Nah, kita kemungkinan di tanggal ini 8, 15 dan 22 ini kita akan offline. Saya sudah di Kupang. Oke. Nah, ini aturan kita menggunakan Zoom selama kuliah wajib dihidupkan. Oke lah. Ini aturan yang saya ambil dari kampus ya. Menggunakan laptop itu saya kira perlu karena nanti di materi ke-6 atau 7 dan yang 9 sampai 15 ini kita akan masuk banyak hitung-hitungan, membuat grafik, bahkan kita akan membuat program menggunakan MATLAB atau Octave. Karena ini dari 9 sampai 15 ini kita akan berhubungan dengan matematik, ya, numerik. Jadi saya kira apalagi kalian sudah semester 5 harusnya sudah punya laptop, ya, karena kalian akan ada mata kuliah yang menggunakan software. Absen itu bisa dengan barcode tadi atau juga bisa kalian input setelah masuk ke LMS, kalian bisa input absennya. Itu nanti saya akan sampaikan. Maksimal tidak hadir kuliah itu 4 kali ya. Saya diperingatkan bahwa aturan ini harus tetap dilakukan. Nah, kalau 4 kali tidak hadir, maka teman-teman dianggap tidak pantas untuk ikut ujian dan dinyatakan tidak lulus. Semua materi akan diambil dari LMS. Jadi kalau kalian
berencana untuk tidak mau hadir, silahkan diatur. Yang penting jangan lewat dari 4 kali. Materi itu silakan ambil dari LMS, nanti setiap minggu saya akan upload. Lalu semua tugas juga dikumpulkan melalui LMS. Nah, di LMS itu ada batas waktu, nanti saya akan tunjukkan ya. Ada batas waktu yang kalau lewat waktu itu tidak bisa lagi diakses. Nah, kalian sudah tahu gaya saya di analisa struktur 2. Selama kalian mengerjakan tugas secara baik, pasti lulus. Ya, selama kalian mengerjakan tugas secara baik, pasti lulus. Kalian akan dapat B atau A, itu akan dengan UTS, UAS, maka kalian pasti B atau A. Ya. Tapi kalau kalian tidak kerjakan tugas secara lengkap, maka minta maaf, kalian tidak akan lulus. Oke. Lalu tugas, ini saya sampaikan memang tugas kalian itu ada yang bisa dikerjakan secara individu, bisa juga secara kelompok. Lalu setelah UTS, itu kalian akan mendapatkan tugas secara berkelompok menulis makalah tentang gempa. Dan lain-lain. Nanti topiknya akan saya carikan. Gantung dari jumlah kalian berapa orang, saya akan bagi dalam kelompok. Makalah itu 3.000 sampai 5.000 kata. Terus zaman sekarang ini untuk membuat makalah mudah sekali. Nah, kalian tinggal minta tolong chat GPT, dia bisa buatkan. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah kalian belajar untuk menulis. Karena di semester 8 itu kalian sudah harus mulai menulis. Semester 7 ada KP, ada kerja praktek, itu kalian sudah harus mulai menulis. Dan semester 8 paling lambat kalian sudah harus bisa menulis dan mempresentasikan tugas akhir kalian. Jadi saya akan mulai kalian menulis makalah. Lalu UAS itu tidak ada, karena saya sudah di Kupang, UAS tanggal 22 Januari, kita gantikan dengan presentasi makalah. Dan makalah itu dikumpulkan pada saat UAS. Jadi kalian akan diajar, saya paksa untuk belajar mulai menulis dan menyampaikan apa yang kalian tulis. Oke, ini silabus kita. Jadi pertemuan 1 itu kita masih belajar tentang bumi, lalu kerusakan akibat gempa. Pertemuan 2 sumber gempa, bagaimana mengukur gempa. Pertemuan 3 itu frekuensi gempa, tingkat risiko. Lalu pertemuan 4 ini kita masuk pada struktur bangunan tahan gempa. Sistem-sistem apa, bagaimana penanganannya. Nanti pertemuan 5. Ini kita 5 sampai 7 ini kita sudah mulai bagaimana menghitung beban gempa. Lalu pertemuan 8 kita UTS. Nah, pertemuan 9 ini saya pisahkan. Pertemuan 9 sampai 15 ini kita sudah masuk pada dinamika struktur. Kita akan melihat bagaimana respon struktur pada saat terkena beban dinamis. Jadi, kalau selama ini yang kalian pelajari di analisa struktur 1, statika itu adalah beban statis. Beban yang bekerjanya tetap pada struktur. Sedangkan untuk yang ini 9 sampai 15 ini kita akan belajar bagaimana respon struktur pada saat terkena beban dinamis. Beban yang datangnya arah dan besarannya tidak tetap. Itu gempa misalnya, lalu angin, lalu kendaraan. Itu kita akan pelajari di pertemuan 9 sampai 15. Dan ini sangat matematis ya. Kita akan berhubungan dengan persamaan-persamaan linear, persamaan-persamaan numerik. Jadi saya berharap kalian bisa melihat kembali mata kuliah matematika, kalkulus ya. Karena kita akan gunakan banyak di sini. Oke, nah di pertemuan 9 sampai 15 ini juga kita akan mungkin menggunakan bantuan program ya, membuat
apa namanya program sendiri, program kecil dengan mempelajari respon atau gerak dari struktur. Oke, itu silabus kita. Ini apa namanya referensi. Silakan kalian. Saya di LMS juga sudah saya masukkan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5, nomor 6. Lalu yang ini bahan ajar ini bisa kalian cari ya. Oke. Nah, saya mengulang di sini ya. Kalian sekarang ada di sini. Ilmu dasar sains, statika, dan mekanika bahan ini sudah lewat, analisis struktur 1, 2 juga sudah, rancangan baja dan beton sudah, kalian sekarang ada di sini. Dinamika struktur dan teknik gempa. Dan di sini sangat dibutuhkan yang namanya matematik. Ya, lalu setelah ini, kalian sudah dapatkan lengkap ini, baru kalian masuk ke rancangan bangunan sipil. Oke. Sampai di sini, mungkin ada yang mau bertanya terkait tugas dan lain-lain. Baik, kalau tidak ada, kita akan mulai topik kita pertama itu kita akan berkenalan dengan gempa ya. Gempa ini fenomena alam yang terjadinya tidak kita ketahui kapan datangnya, berapa besarnya, dia terjadi di siang atau malam itu kita tidak tahu. Jadi Indonesia pada umumnya itu hampir semua daerah itu merupakan daerah yang berpotensi atau punya potensi gempa yang besar. Kecuali Kalimantan ya. Kalimantan masih jadi perdebatan juga, tetapi di dalam peta gempa kita itu Kalimantan daerah dengan potensi gempa yang kecil. Makanya itu menjadi salah satu alasan dipilih IKN di sana. Oke, saya kembali dulu ke sini. Nah, yang perlu kalian pegang adalah ini. SNI 1726/2019. Kalau kalian ingin menjadi seorang ahli, seorang engineer, khususnya di bidang struktur gedung, kalian harus tahu ini. Lalu yang kedua ini adalah aturan kita dalam mendesain bangunan struktur gedung terkait dengan gempa. Lalu yang keenam ini adalah peta-peta yang berisi tentang potensi kegempaan di Indonesia. Silakan kalian lihat, saya sudah upload di LMS. Silakan kalian belajar di situ. Kalian bisa di situ bisa terlihat bahwa di NTT sendiri potensinya seperti apa. Ya, itu silakan kalian. Nah, gempa itu apa sih? Gempa itu ini fenomena yang terjadi akibat pergerakan kulit bumi. Jadi bumi sendiri itu terdiri dari ini. Ada inti bagian luar, ini disebut sebagai mantel, dan yang paling luar ini kerak. Ini hasil penelitian dari orang-orang para ahli geologi. Nah, di kerak bumi sendiri itu seperti ini.
terdiri dari lempengan-lempengan, ya, di sini. Terdiri dari lempengan-lempengan yang saling bergerak. Misalnya ini Eurasia, lempeng Eurasia. Dia saling menjauh dengan lempeng North Amerika. Lalu di sini ada lempeng Afrika, lalu South Amerika. Jadi lempengan-lempengan ini saling bergerak satu sama lain. Dan akibat pergerakan itu, ya, akibat pergerakan itu bisa terjadi gempa bumi. Nah, ini mengapa lempengan itu saling bergerak? Karena ini panas dari bagian inti itu membuat lapisan mantelnya ini bergerak, ya, berputar-putar seperti ini, sehingga lempengan permukaan pun ikut bergerak. Ada yang masuk ke dalam, ada yang saling menjauh, seperti ini, saling menjauh. Nanti kita akan lihat ada simulasinya, saya akan tunjukkan. Nah, ini juga hasil ini ya. Jadi menurut para ahli, 300 miliar tahun yang lalu itu sebenarnya seluruh benua ini satu. Tetapi karena pergerakan, ada yang saling menjauh, akhirnya saat ini dia menjadi seperti ini. Ya, ini tentunya hasil penelitian dari para ahli geologi. Kalau teman-teman tidak percaya, ya silakan teman-teman meneliti sendiri. Tapi untuk saat ini, teori itulah yang kita terima. Nah, teori itu kita sebut dengan teori plat tektonik. Nah, dari sejarah gempa yang dicatat, itu mulai dari tahun 1963 sampai 1988, itu seperti ini. Jadi kalau ini posisi patahan-patahan atau lempengan, maka ini adalah posisi titik-titik hitam, itu adalah posisi gempanya. Kalau kalian lihat polanya ini terjadi hampir sama ya. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa gempa itu terjadi akibat pergerakan kerak bumi. Nah, ini kalau kalian lihat ini di apa ya ini? Selatan ya. Kalau kalian lihat di Google Map, ini kerak bumi apa? Lempengan itu. Lempengan ini daerah-daerah ini. Jadi kalau kalian lihat, kalian bisa ini ya, bisa silakan kalau kalian mau lihat lebih banyak lagi, kalian bisa lihat di sini. Itu saya coba ambil data gempa untuk 2010 sampai 2022. Ini karena masih 2022 karena saya pakai untuk mengajar kakak-kakak kalian yang sekarang semester 7 ya. Itu gempa itu terjadinya di sini. Di pada area lempengan. Nah, ini juga yang menyebabkan. Jadi selain dari pergerakan selain menyebabkan gempa, itu juga bisa menyebabkan munculnya gunung berapi. Makanya daerah ini kan kita kenal sebagai
daerah ring of fire ya. Jadi daerah-daerah dengan gunung api yang banyak sekali. Nah, ini pola-pola pergerakan. Jadi ada yang dia saling bergerak paralel, ada yang ke kiri ke kanan. Ini juga sama. Ada yang uh, ke bawah dan ke atas atau sebaliknya. Nah, pada saat misalnya seperti ini, plat ini dia bergerak ke sini, lalu plat ini dia masuk ke dalam. Pada daerah ini akan muncul gunung api. Lalu kalau misalnya ini platnya bergerak ke sini, ini bergerak ke sini, ini akan muncul semacam jurang ya, semacam jurang yang ada di laut. Seperti itu. Lalu ini juga sama. Ini kalau terjadi di darat, akan ada semacam jurang di laut. Jadi ya ini masih perkiraan saya ya. Kalau kalian yang minta maaf yang tidak mengharamkan makan B2, kalau kalian ke Baun itu kalian pasti lewat yang tempat yang namanya ikan ikan votif. Itu kemungkinan adalah patahan, tetapi dia patahan di darat. Lalu seperti ini dia masuk ke sini, ini ke sini, maka di daerah darat ini akan muncul jajaran gunung. Ada yang bisa berbentuk gunung api. Nah, tipenya ini first, converse, right? Itu tipe-tipe pergerakannya. Jadi, itu teori Plato dan teori ini saya lupa ya, ini diperkenalkan pertama kali oleh ini tahun 1915. Jadi kita belum 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 ini ya, kita belum ada ya. Tapi para ahli sudah berpikir tentang ini. Nah, salah satu akibat dari kita membangun infrastruktur pada daerah patahan itu. Jadi daerah patahan itu bukan cuma di laut ya, tetapi di darat juga ada. Salah satunya ini stadion pada Universitas Berkeley. Jadi dia dibangun pada saat mereka membangun awal itu mereka tidak tahu bahwa daerah ini adalah daerah patahan. Dengan ini pergerakannya setiap tahun itu dia bergerak. Jadi dia strike slip itu satu ke sini, satu ke sini. Setiap tahun itu dia bergerak kira-kira 1,2 mili. Nah, akhirnya kok setiap tahun itu pasti daerah ini rusak. Ternyata setelah diketahui, setelah diteliti oleh para ahli geologi, ternyata di sini daerah ini adalah daerah patahan. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, ya mau bagaimana lagi? Kita Jadi mereka menggunakan semacam uh, lapisan dari karet. Jadi kalaupun dia bergerak, tetap tidak akan apa ya, tidak akan merusak. Jadi daerah ini dipisah. Nah, inilah tugas kita. Inilah tugas kita sebagai seorang engineer. Saya yakin kalian akan bekerja atau mendapatkan proyek-proyek yang besar di depan
Kalau kalian maka tugas kita seperti ini, bahwa kita tidak bisa menghindari ada di daerah dengan potensi bencana. Karena itu sudah apa ya? Bagi saya Tuhan sudah tempatkan kita di situ. Nah, tugas kita adalah bagaimana seorang engineer bisa meminimalisir kerusakan-kerusakan akibat dari bencana gempa ini. Lalu ini 1906 ada satu teori yang disampaikan, dia uji coba seperti ini. Jadi pada daerah patahan itu dia pasang pagar, elastic rebound theory. Nah, posisi ini itu ada ikatan. Jadi di antara satu lempeng dengan satu lempeng ada ikatan sebenarnya. Mereka saling terikat. Dan pada saat terjadi pergerakan, dia akan seperti ini. Ini masih dalam batas, ya. Jadi dia hanya membentuk pola seperti ini. Oke. Lama-kelamaan, pada saat ikatannya yang ini sudah tidak lagi kuat, maka dia akan terlepas. Dia akan terlepas. Nah, pada saat terlepas itulah terjadi yang namanya ini getaran. Jadi kalau kalian mau coba, kalian punya karet gelang, coba kalian tarik. Kalian tarik begitu sampai batas elastisnya, dia akan putus. Nah, pada saat putus itu ada getaran, ya. Kalau kalian mau coba silakan tarik, begitu putus pasti dia akan kena tangan kalian. Nah, pada saat getaran itu yang di permukaan bumi dirasakan sebagai gempa. Jadi kayak tadi kita akan pelajari bagaimana akibat getaran ini muncul gelombang-gelombang di dalam bumi, di permukaan bumi yang mengakibatkan gempa. Dan akhirnya seperti ini. Setelah dia terlepas ikatannya, dia akan membentuk pola baru seperti ini. Lalu dia akan bergerak lagi. Dia akan bergerak lagi, begitu tidak kuat lagi tahan, getar lagi, lepas lagi, getar lagi, gempa lagi. Karena itu yang menyebabkan fenomena gempa ini sulit untuk diprediksi. Sampai saat ini kita hanya bisa memperhitungkan periode ulangnya dengan persentase kemungkinan terjadinya. Tapi untuk tahu pasti kapan gempa itu terjadi itu belum ada. Jadi seperti itu ya. Itu teori. Lalu ini beberapa kondisi ya. Ini terjadi di Marine Country, San Francisco, gempa tahun 1906, itu magnitudenya 8,3. Ini pagarnya terpisah seperti ini. Yang awalnya dia 1, dia terpisah. Lalu ini akibat gempa El Centro. Ini kalau kalian lihat ini kan jalur pertanian ya. Awalnya di sini, akibat gempa dia pisah. Nah, kalian membayangkan kalau terjadi gempa lalu rumah kalian ada di situ. Bisa jadi dapurnya pindah ke depan, kamar depannya pindah ke belakang. Oke. Itu sedikit tentang gempa ya. Nah, lalu saya juga harus menyampaikan ini. Banyak orang yang saya sudah banyak mendesain gedung.
banyak orang yang ya dalam tanda petik mencemooh saya karena katanya NTT itu tidak pernah atau bukan daerah gempa. Nah, saya berharap setelah teman-teman mendapatkan materi ini, teman mohon memberi pencerahan. Kalau Flores pernah tahun 92 ya, 12 Desember 92 kalau tidak salah. Itu terjadi gempa besar bahkan tsunami. Saya tidak tahu teman-teman sudah ada atau belum, tetapi 92 itu gempa besar dan tsunami. Lalu di Alor itu sering dan beberapa kali gempa, dan kalau di Pulau Timur sendiri sudah dalam beberapa tahun terakhir bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini juga sering terjadi gempa walaupun kecil ya. Yang terakhir itu terjadi di TTS kalau ini terasa sampai di Kutupang. Nah, ini saya ambil dari buku yang tadi yang referensi nomor 6 ya. Kalau kalian lihat di sini, Australian Plate, lempeng Australia, kita ini ada di lempeng Asia. NTT dan Indonesia sebenarnya ada di lempeng Asia. Dan ini pertemuan lempengnya di sini. Jadi kalau kalian masih ingat beberapa bulan lalu atau tahun lalu ya, ada gempa yang di daerah sini ya, Amarasi ya, yang terasa cukup, dan katanya kalau saya pernah sempat ke sana, katanya ada juga bangunan yang roboh di sana. Itu karena ini. Jadi Australia, lempeng Australia mendesak ke dalam. Jadi dia seperti ini. Ini kalau ini lempeng Asia, lempeng Australia masuk. Jadi kalau bilang kita tidak berpotensi gempa, salah. Lalu di sini ada patahan Flores Bertrand. Ya, dia. Ini yang menyebabkan gempa besar pada 92. Lalu ini ada patahan Wetar. Lalu di Sabu sini ada juga patahan. Di daerah Teluk Kupang pun juga ada patahan. Itu sebenarnya kita NTT sendiri dikelilingi oleh patahan-patahan yang berpotensi untuk terjadinya gempa. Nah ini lebih jelas ya. Lebih jelas. Kalau di buku ini disebut sebagai sesar. Sesar aktif. Ini semua ada di sini. Di dalam Teluk Kupang Semau, ada Sau, ada Semau Fault. Makanya kalau ada yang dari Sumba, daerah ini sering terjadi gempa. Nah ini ada Sumba strike slip, jadi dia saling bergesekan. Di sini, di sini. Ya, jadi dari sini kalian sudah bisa tahu bahwa ternyata kita berpotensi juga. Nah, ini hasil penelitian dari Golali dan kawan-kawan. Jadi mereka memasang GPS di sini. Jadi di beberapa titik-titik ini mereka pasang GPS. Lalu secara berkala mereka cek. Ternyata
ada pergerakan ke arah sana. Itu karena dorongan dari Australia. Bahkan terdapat sesar baru dengan ini pergerakannya 4 sampai 9 mili per tahun. Jadi satu tahun itu dia kira-kira bergerak 1 senti lah. Itu di daerah sini tadi. Nah, ini kalau sekarang kita ada di sini ya, daerah ini. Daerah ini itu ini kita sebut sebagai megatrust karena dia punya potensi gempa yang besar. Itu setiap tahunnya dia bergerak 2 mili. Jadi kalian bisa hitunglah kalau 1 tahun 2 mili jarak sini ke sini itu berapa? Kira-kira berapa ratus tahun Australia dekat dengan kita. Yang pasti hasil penelitian menyatakan bahwa di sini dia bergerak 2 mili per tahun. Dan potensi terjadinya gempa itu dengan skala 8,7 magnitudo. Besar sekali. Besar sekali. Inilah yang menyebabkan kenapa daerah NTT itu masuk dalam kategori daerah dengan potensi bencana yang tinggi. Makanya kalau nanti kalian silakan, nanti kita juga akan belajar sama dari SNI yang tadi, itu kita masuk dalam klasifikasi Science Seismic D, paling tinggi. Nah, ini yang saya tunjukkan patahan tadi. Kalau kalian lihat dari Google ya, ini dekat sekali nih. Lalu ini data gempa dari tahun berapa ini? Ini data gempa dengan magnitudo di atas 4,5. Sini ini harusnya saya tunjukkan, tapi ada saya pernah mengambil di sebentar saya tunjukkan mesti ada. Dan saya,
Iya, iya. Oke. Ini eh, terlihat ya. Jadi ini saya coba ambil gempa yang terjadi di daerah, ya, ini daerah ini Nusa Tenggara. Kita sebenarnya pernah ini yang terjadi di Momere tahun berapa ini? Besar. Ini terjadi tahun 1938. Lalu di sini, ini di Kupang, ini 2018. 2018 yang terbaru, ini yang paling dekat ya, 5,1. Ini 2006. Bahkan di sini, di dalam tahun 63 ya, pernah terjadi juga di darat. Ini kalian bisa bisa ambil ya, kalian bisa ambil di yang tadi saya 2018, kedalamannya 10 kilo, eh, magnitudenya 5,1. Oke, ini kalian bisa ambil dari yang tadi, website yang sudah saya share tadi, kalian bisa ambil di situ. Silakan kalian ambil dari sini. Oh, data gempa yang pernah terjadi di seluruh dunia ada di situ. Oke, itu kalian sudah tahu ya gempa. Kalian juga sudah tahu bahwa yang menyebabkan gempa itu akibat pergerakan bumi, pergerakan lempeng bumi, dan pada saat dia bergerak, dia terlepas, terjadi getaran, dan getaran itu yang menyebabkan gempa. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua. Ini masih umum ya. Nanti ada slide berikutnya yang slide apa minggu-minggu berikutnya kita akan belajar khusus tentang kerusakan pada gedung. Tapi secara umum kerusakan yang diakibatkan oleh gempa itu ini. Nah, kita kenal dulu gempa. Gempa itu ada gempa tektonik yang saya sudah jelaskan tadi. Itu akibat pergerakan lempeng bumi. Yang kedua gempa vulkanik. Ini terjadi akibat letusan gunung berapi. Lalu gempa itu bisa juga terjadi karena aktivitas manusia, seperti mengisi air dengan air ke waduk. Pada saat kita membuka pintu untuk air masuk ke waduk yang baru dibuat itu kan akibat hantaman air bisa terjadi gerak. Bahkan ada beberapa isu katanya beberapa gempa juga terjadi karena uji coba nuklir dilakukan oleh negara-negara yang mengembangkan nuklir, dan itu bisa saja terjadi. Tapi kalau vulkanik, kalau aktivitas ini bisa diprediksi atau kita bisa tahu. Kalau vulkanik itu kan dimulai dari erupsi dulu. Ada pergerakan dari apa apa namanya gunung berapi yang bisa kita pantau sebelum dia meletus dan terjadi gempa. Tetapi gempa tektonik
Dan dalam satu hari kejadiannya itu bisa beberapa kali gempa. Dia bisa saja langsung pada gempa besarnya, baru dia ulang turun. Bisa juga dia pelan dulu, baru dia naik. Dan kapan itu tidak bisa terprediksi. Makanya dalam desain gedung, entah mau terjadi kapan, tapi kita tetap menghitungnya. Oke, nah ini kerusakan. Jadi ini gempa Chili 2010, magnitudenya 8,8. Ini hancur ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini nanti kita akan pelajari di video berikutnya. Ini di gempa Kobe tahun 95. Ini jalan layang di hancur semuanya. Kalian membayangkan kalau pas gempa kalian ada di atas, kira-kira apa yang terjadi? Lalu kalau yang ini memang terjadi akibat gempa langsung karena getaran tanah sehingga bangunan itu bentuk. Tapi kalau yang ini efek tidak langsung dari gempa. Ini gempa di Tohoku, Jepang, 9 magnitudo. Itu terjadi kebakaran. Karena di Jepang itu hampir semua pipa gas itu ditanam di tanah. Nah, pada saat terjadi guncangan tanah, pipanya bergesek lalu putus dan menimbulkan percikan api yang terbakar. Ini sama akibat tsunami. Jadi tsunami itu air laut naik ke darat, dia mengumpulkan mobil-mobil, pesawat-pesawat di satu titik. Jadi ini bukan mainan ya, ini bukan pesawat-pesawat mainan atau mobil-mobilan, tetapi ini mobil beneran, pesawat beneran. Diangkat oleh eh, apa namanya gelombang pasang yang namanya tsunami itu dibawa ke darat, dikumpulkan. Ya pesawat ya ini saja dia bawa, apalagi kalian yang cuma 20 kilo, 30 kilo. Ini disebut tsunami. Nah, tsunami itu terjadi akibat ini. Jadi pada saat ini bergerak ke sini, ini bergerak ke sini, lalu ikatan di sininya terlepas, terjadi gempa, ini kembali ke sini, lalu dia akan, kan gelombang itu dari sini ya, dia begitu kembali ke sini, ada gelombang yang pukul ke sini, menjadi besar, dan dia ke darat. Ini tsunami yang terjadi di Sumatera, Mas Desa. Ya, Sumatera. Tahun tahun ada videonya. Nah, ini. Jadi begitu dia ya, ikatan di sininya terlepas, dia bergerak, lalu pertemuan gelombang ini mengakibatkan. Jadi itu salah satu akibat tidak langsungnya. Ulang lagi, bisa teknik. Oke, kalian lihat, yang ini bergerak ke sini, yang ini bergerak ke dia menarik ini,
ikatannya di sini. Itu ikatan yang tadi, teori elastik tadi, dia tidak kuat, jadi gempa. Jadi animasi ini menunjukkan terjadinya gempa dan sekaligus terjadinya tsunami. Dan akibatnya yang tadi, ini. Bahkan pesawat pun dia terbawa. Ini gempa di Aceh kalau tidak salah. Gempa di Aceh. Oke, lalu yang berikut yang kita kenal dengan ini likuifaksi. Ini terjadi di Alaska, gempa Alaska 964 dengan 9,2 magnitudo. Daerah ini seperti apa ya? Bubur, menjadi seperti bubur dan bangunan-bangunan tenggelam. Lalu ini gempa Niigata Jepang tahun 964 juga. Ini bangunannya masih baik, tetapi dia ambruk karena tanah dasarnya. Tanahnya terkena likuifaksi. Nah, ini nanti saya tunjukkan videonya saja ya. Jadi likuifaksi itu terjadi seperti ini. Jadi daerah ini ada airnya. Ini pasir, lalu di bawah sini pasir dengan air. Pada saat terjadi guncangan akibat gempa, ini air ini naik ke atas, akhirnya daerah yang ini jadi seperti bubur. Ini ada videonya. Saya akan tunjukkan animasi terjadinya ini. Nah, di Indonesia pernah terjadi tahun berapa ini? Di gempa bumi di Palu ya. Nah, ini daerah ini itu jadi seperti bubur ya. Yang awalnya semua ini perubahan, semuanya bergeser di situ. Itu menjadi satu di situ. Ini gempa tahun lalu. Oke. Videonya terlihat, teman-teman? Halo? Halo? Oke. Nah, ini coba ya. Nah, ini masih awal ya. Setelah kalian lihat ke sini, di awalnya itu dia seperti masih baik ya. Awalnya itu dia seperti ini. Lalu akibat gempa terjadi likuifaksi dan dia mulai nah para ahli mencoba meneliti kenapa ternyata di daerah ini memang awalnya adalah daerah yang apa ya, daerah semacam danau begitu, rawa yang diuruk untuk dibangun. Dan di sini ini ada saluran air. Pada saat terjadi gempa, yang ininya patah. Sehingga menambah air masuk ke sini. Dan ini makan korbannya banyak sekali. Nah, sebagai seorang engineer, tugas kita itu juga salah satunya. Menjamin bahwa
kita tidak membangun ataupun kalau kita harus membangun di daerah seperti apa penanganan kita. Oke, saya kira itu ya. Jadi hari ini kalian sudah dapatkan beberapa hal. Yang pertama tentang gempa itu terjadi dari mana. Lalu yang kedua sekilas kerusakan-kerusakan akibat gempa. Oke, saya tunjukkan ya, fenomena terjadinya likuifaksi ya. Jadi ada videonya, ada ya, ini nah, ini kira-kira likuifaksi itu terjadi seperti ini. Jadi ini gempa Francisco ya, Francisco. Jadi di daerah ini ada pasiran. Lalu ini air, semuanya air yang di. Begitu ada pembangunan di atas, tanah ini akan turun ke bawah. Lalu akibat gempa terjadi seperti ini. Ya, ya lama kelamaan bangunan itu di gempa San Francisco tahun 1906 ya. Oke, lalu ada satu lagi ini pengujian ya yang dilakukan oleh ilmuwan dari Jepang karena Jepang itu memang daerah yang kompleks ya. Selain ada gempanya luar biasa, nah sini ini mereka membuat satu bangunan ditempatkan di atas lapisan tanah, pasir dan air. Lalu mereka goyang dengan kalau nanti teman-teman kalau berminat melanjutkan S2 itu ada satu pola pengujian yang disebut shaking table. Jadi ada suatu meja yang dirancang bisa digoyang, digerakkan sesuai dengan rekaman gempa yang telah tercatat. Nah ini dia membuat seperti itu, lalu mejanya digoyang seperti terjadi gempa. Oke. Sampai satu saat air yang di bawah ini naik ke atas. Nah, ini. Jadi, air yang di bawah dia mulai naik ke atas. Sehingga daerah ini menjadi seperti lumpur. Begitu gempanya selesai, karena tanahnya tidak bisa lagi memikut, ya bangunannya ambruk. Seperti itu. Ini sudah air semua ini. Nah, itu ya. Jadi saya kira kalian ini ada di zaman yang apa ya, menarik. Nah, kalian bisa mendapatkan informasi apa saja dari YouTube, dari Google, tinggal kalian apapun yang mau kalian pelajari pasti akan kalian dapat. Tinggal kalian apakah memanfaatkan teknologi ini untuk belajar apa. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan.
Ini ada beberapa website yang bisa kalian ambil tentang sumber-sumber dari gempa, ya. Lalu ada yang USGS ini juga berisi tentang rekaman-rekaman gempa. Kalau ada dari kalian yang berminat untuk mengambil tugas akhir desain gedung menggunakan gempa, rekaman gempa, bisa ambil. Oke, oke, kita lanjut tugas ya. Tugas, eh, tugas kalian itu cari salah satu kejadian gempa dari dalam atau luar negeri, silakan. Kejadian gempa yang cukup besar. Lalu buat infografis. Infografis itu seperti ini ya. Dalam satu lembar itu bisa memuat informasi-informasi yang diminta. Itu terdiri dari ini data dari pusat gempa, berapa besarannya, lalu kerusakan yang diakibatkan itu berupa data dan foto. Kalian silakan buat di kreasi ya. Silakan kalian berkreasi apapun itu, tetapi yang penting dapatkan satu bentuk infografis yang baik yang bisa menampilkan ini informasi-informasi ini. Satu kelompok 2 orang dan tidak boleh sama gempanya. Gempa di dunia ini banyak ya. Gempa di dunia ini banyak. Kalian silahkan cari di Google. Itu banyak sekali gempanya. Akan kalian buatkan. Nanti formatnya PDF dan dikumpulkan melalui LMS. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum saya jelaskan sedikit tentang penggunaan LMS. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, untuk kuliah kita sampai di sini, saya coba ini ya untuk teman. Oh ya, ada satu lagi ini saya dapatkan waktu saya kuliah semester lalu di S2. Ini ada sudah ini di LMS juga. Ini ada slide dari Prof. Ade. Ini apa ya? Kita belajar dari gempa Jogja tanggal 27 Mei 2006. Di sini berisi kerusakan-kerusakan. Jadi ini di Jogja ini. Dan ini gedungnya miring seperti ini. Ini area ini patah. Ini juga padahal ini gedung-gedung yang sudah didesain secara baik. Nah, kerusakan di atapnya. Makanya sambungan antara atap dan beton itu juga penting. Atapnya sampai terbongkar seperti ini. Nah, ini efek kolom pendek ya. Ini nanti akan kita pelajari dalam kuliah kita seperti ini. Ini kan ada balok nih. Ada balok. Nah, daerah ini jadi kolom pendek. Kolom pendek itu kalau kalian sudah belajar analisa struktur 2 kan, kekakuan itu tergantung dari penampang dan tingginya. Nah, makin pendek suatu kolom, kekakuannya makin besar. Kekakuan besar, maka beban yang dipikul juga besar. Artinya ini, karena kolom ini didesain sama dengan ini, padahal
kemampuannya didesain sama, padahal beban yang dipikul lebih besar ini, maka dia rusak duluan. Nah, ini juga menjadi penting ya untuk kalian. Nanti akan kita pelajari di minggu kedua ya. Ini, nah ini bayangkan ini powernya juga bagian atasnya apa ya? Karena begini, bangunan itu kan kita di atas tanah. Saya pakai warna. Ya. Bangunan kita itu di atas tanahnya. Lalu gempa itu terjadi di sini. Pada saat itu di sini kan bergerak. Nah, akhirnya bangunan ini bergerak, makin ke atas geraknya makin besar. Artinya ini patah. Nah, semua kerusakan-kerusakan ini konsekuensinya adalah pada nyawa ya, pada nyawa. Ini gedung-gedung yang sudah didesain cukup, tapi ya nah ini bahkan daerah ini. Kalau ini kerusakan ini kita sebut sebagai soft story. Jadi kita punya gedung 2 lantai, kalau kalian lihat ruko dan lain-lain, di sini biasanya kaku karena kamar-kamarnya banyak. Sedangkan di sini hanya temboknya di keliling aja. Akhirnya ini jadi lunak, lantai lunak. Begitu gempa, yang di atas itu bergerak ke sini. Yang di atas sudah sampai sini, yang di bawah masih di sini. Patah. Ini soft story, kan kita akan pelajari itu. Nah ini kolom ini yang patah. Oke, saya kira saya sudah upload juga di MS. Silakan kalian pelajari. Saya akan tunjukkan penggunaan LMS ya. Ini kalau kalian masuk ke ini, linknya sudah saya kirim ke di grup. Tinggal kalian masuk username, passwordnya di sini. Oke, passwordnya ini punyanya siapa ini? Oke, nanti akan terlihat mata kuliah yang ada. Tinggal kalau misalnya kalian programnya gempa, maka akan ada ini gempanya. Pada sini silakan kalian klik. Lalu ini materi-materi yang bisa di-download ya. Ini referensinya. Tinggal diklik akan download. Lalu absen ini karena kalian bisa kalau yang menggunakan HP tidak perlu scan barcode, kalian tinggal klik di sini. Ya. Klik di sini. Lalu kalian isikan absensinya. Ini karena sudah lewat ya. Tinggal kalian isikan. Di sini nanti tinggal kalian pilih hadir atau tidak hadir. Tapi kalau memang kalian punya menggunakan barcode atau HP, silakan kalian bisa scan barcode yang saya berikan. Lalu ini ada link Zoom. Link Zoom ini akan kita pakai setiap hari Senin ya. Jadi link Zoom-nya sama, tidak akan berubah. Satu kali saja saya share akan kita pakai. Lalu ini pertemuan kita yang pertama. Di sini materinya sudah saya kirimkan. Oke. Materinya sudah saya kirimkan. Silakan kalian klik dan akan terdownload. Ini misalnya diklik akan terbuka dan silakan kalian download ya. Oke. Lalu tugas. Nah, tugas tadi seperti ini. Ini sudah bisa diupload mulai sekarang. Sampai dengan tanggal 2 Oktober
jam 12 malam. Tanggal 2 Oktober jam 12 malam, batas waktu pengumpulan. Itu tinggal kalian klik di sini, tugas 1 ini. Oke, lalu ini, klik ini. Masih tersisa 6 hari 10 jam. Kalian klik add submission. Oke, lalu upload filenya di sini. Ya, setelah upload filenya kalian klik save. Maka dia sudah terkirim. Oke, sekali lagi saya sampaikan karena ini ada batas waktunya. Lewat dari tanggal ini, lewat dari tanggal 2 jam 12 lewat, maka tidak lagi bisa diupload. Ya. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Dari yang hadir ini, (12) orang yang hadir, jadi mohon berikan saya daftar hadir yang program ya, update di LMS. Kalaupun hanya 12 orang tidak apa-apa, kalaupun yang lulus 12 orang juga tidak apa-apa. Karena sekali lagi saya bilang, saya tidak cari orang-orang pintar, tapi yang saya cari adalah orang-orang yang mau belajar dan mau bekerja keras. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Saya perbaiki absen dulu ya. Absen. Oke, yang ada di link Zoom ini tetapi belum di absen, siapa? Ovni? Ada? Ovni? Tidak ada ya? Christine? Hadir, Pak. Oke. Christine hadir, Pak. Marcelinus? Marcelinus? Tidak ada. Ama S. Baki Iboni? Ada? Tidak ada ya? Basilio Francisco? Tidak ada. Valentino ada. Januarius? Ada, tidak Pak. ada. Januarius ada ya? Oke. Rolando Fernandez? Tidak ada. Felicia Gomez? Rolando ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Oke. Felicia Gomez? Felicia Gomez? Hadir? Tidak? Juliana Purwaningsi? Tidak hadir. Maria Septiani? Hadir? Hadir. Gespri? Gespri hadir? Paulus Kiki? Paulus Kiki? Hadir, Pak. Siapa nih? Yang hadir tadi siapa? Janorius? Pak. Paulus, Ya? Pak. Oh, Paulus. Ya, Pak. Hanya jaringan, Pak. Oke. Lalu Immanuel Nenoharan? Immanuel? Etaniel Mole? Tidak ada.
Muhammad Ridwan? Muhammad Ridwan ada? Desnalia Christine Serang. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Jati Siahaan. Jati Siahaan. Ada ya. Evandi Sinlailoe. Santolum Tabun. Ardian Umbutalu tidak ada. Oke, kita akhiri. Yuliana hadir, Pak. Siapa? Yuliana, Pak. Yuliana. Mohon maaf, Pak, jaringan. Oke, sebentar. Yuliana Neha ya? Oke, sudah. Yuliana Hamumeha, Pak. Sudah, oke. Oke ya, jadi Pak, ya Ini Ronaldo dos Santos, Pak. sudah. Rolando Fernandes dos Santos. Iya, Pak. Sudah. Baik, Pak. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, minggu depan kalian sudah bisa absen sendiri, baik yang langsung masuk dalam absen atau melalui QR code, scan QR code. Jadi kalau memang yang pakai HP, kalian dekat atau sama-sama dengan teman yang pakai laptop, bisa langsung scan QR code temannya di laptop itu karena QR code-nya sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi ya kuliah kita. Sampai di sini, kita ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya nanti dikumpulkan. Saya ulang, dikerjakan secara berkelompok, satu kelompok 2 orang, dan tiap kelompok tidak boleh sama kejadian gempanya. Oke. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Pak.